Jadi guys, kasus ini katanya ya gara-gara sakit hati. Padahal dia tuh iri karena ngelihat temen dulunya, temen sekolahnya lebih mapan, lebih sukses. Sampai dengan teganya guys, orang ini ngebuang tubuh korban di pinggir jalan tol. Anggi Aulia Arsyad atau Anggi, awalnya dia tinggal sama 4 kakak dan kedua orang tuanya di Makassar. Tapi pas masih kecil, Anggi udah ditinggalin orang tuanya karena meninggal. Jadinya Anggi dan kakak-kakaknya diasuh pamannya dan dibawa ke desa Kemang, Kabupaten Bogor. Mereka di situ diasuh kayak anak sendiri guys, sampai sekolahnya juga dibiayain. Anggi tumbuh dari asuhan yang baik karena pamannya ini kan anggota TNI. Pastinya pakai pola asuh yang cukup keras biar jadi disiplin. Dan bener aja guys, Anggi dan juga kakak-kakaknya tumbuh jadi anak yang disiplin dan juga mandiri. Nah, singkat cerita di tahun 2019, Anggi akhirnya lulus dari SMK dan ngelanjutin pendidikannya di Universitas Pamulang dan ngambil jurusan manajemen. Karena di situ dia mulai berpikir nggak mau ngebebanin pamannya lagi, Anggi mulai nyari kerja dan di tahun 2020 keterima di salah satu kantor hukum yang ada di Depok. Jadi guys, kesehariannya itu ya dari Bogor kuliah di Tangerang, terus lanjut kerja di Depok dan juga pulang lagi ke Bogor. Nah, meskipun rutenya cukup jauh, Anggi tuh nggak pernah ngeluh guys buat menjalani hidupnya. Dari semua yang udah dia lakuin, dunia juga ngasih rezeki nggak tanggung-tanggung. Pas di tahun itu juga Anggi bisa beli motornya sendiri, bahkan bisa membeli mobilnya sendiri. Di tempat kerja Anggi juga kepake banget guys, karena beberapa tahun kerja di sana, Anggi tuh dapat promosi buat jadi staf senior di kantornya dan jadi salah satu orang penting di kantor itu. Singkat cerita di tahun 2025 akhirnya Anggi beresin kuliahnya dan lulus sebagai sarjana manajemen. Selain itu Anggi juga masih kerja dan malah semakin sukses. Dilihat dari medsosnya ya, Anggi ini sering nongkrong ngopi-ngopi di tengah kesibukannya. Nah, di media sosial itu juga terlihat kalau Anggi ini udah mapan dan berubah jadi lebih terawat. Karena itu, salah satu teman SMK-nya yang bernama Febri juga ikut takjub sama perubahan Anggi dan mulai menghubungi Anggi lewat Instagram. Nah, Febri ini guys tipikalnya memang gampang bergaul. Sampai katanya ya satu angkatan di SMK dulu tahu siapa Febri ini, ya termasuk Anggi. Tapi setelah lulus, Febri dan Anggi ini sebenarnya udah putus kontak ya karena sibuk di kehidupannya masing-masing. Beda dari Anggi ya, Febri ini nggak ngelanjutin pendidikannya guys setelah lulus. Dia memilih jadi konten kreator yang sering ngebagiin kegiatannya, yang jadi supporter sepak bola, ikut kegiatan pencak silat, dan juga jadi pelatih untuk sekolah sepak bola yang ada di Bogor. Tapi ya di bulan September tahun 2024, Febri ini berhenti dari sekolah sepak bola itu dan dari sini mulai nganggur. Mungkin ya karena nganggur banyak waktunya juga dia pakai buat scroll media sosial dibanding cari kegiatan. Nah, di medsos ini juga dia ketemu lagi sama Anggi, temen seangkatan di SMK dulu. Karena dia tuh takjub atas kesuksesan Anggi, jadinya Febri ini langsung menghubungi Anggi lewat DM Instagram. Awalnya cuma saling tukar kabar guys, karena udah bertahun-tahun gak kontakan. Tapi lama-lama Febri ini ngajak Anggi buat ketemu. Setelah Anggi setuju ya, di awal bulan Mei tahun 2026, mereka ini ketemu di Taman Air Mancur untuk sekadar cerita. Febri semakin takjub lagi ya karena Anggi ini beneran berubah guys, dan juga semakin mapan karena dia datang ke Taman Air Mancur itu udah pakai mobil miliknya sendiri. Mereka di situ ngobrol santai ya guys, sesekali bercanda. Tapi di tengah obrolan, Anggi tuh nanya ke Febri gimana kabar orang tuanya Febri. Tapi di situ ternyata orang tua Febri ini udah meninggal dunia. Nah, di sini Anggi nyeletuk tuh dengan maksud bercanda. Dia bilang gini guys, "Yah, kasihan gak punya orang tua." Nah, mungkin ya Anggi ini lagi ngeluarin jokes sesama yatim piatu gitu. Di sana Febri juga biasa aja sih nanggepinnya ya, tapi pas masing-masing pulang, Febri tuh ternyata tersinggung sama candaan Anggi. Nah, karena kesel, akhirnya Febri tuh kepikiran ya buat balas dendam omongannya Anggi dengan cara menghabisi dan juga merampas semua harta milik Anggi. Di sisi lain guys, Anggi berkegiatan seperti biasanya ya. Dia sibuk kerja, sibuk dengan aktivitasnya, dan juga sibuk nyiapin diri karena bulan depannya dia itu mau dilamar sama pacarnya yang tinggal di Makassar. Emang mereka tuh udah punya rencana buat nikah guys dan menetap lagi di Makassar, kota kelahiran Anggi. Tapi guys, sayangnya itu nggak pernah terjadi. Karena di tanggal 22 Mei 2026, Anggi dihubungi Febri lagi. Dimana hari itu Febri ngajak Anggi buat ngopi-ngopi di kafe yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Tapi ini bukan lagi pertemuan biasa ya, karena di hari itu Febri tuh udah siap dengan satu golok dan juga sebuah dasi yang dia masukkan ke dalam tasnya. Nah, Anggi yang gak curiga guys mengiyakan ajakan Febri. Akhirnya mereka setuju ketemu di lokasi setelah Anggi pulang kerja. Jam 8 malam, Anggi tuh sempat pulang dulu buat ganti baju dan siap-siap. Anggi juga sempat izin kalau dia tuh mau nongkrong sama temennya malam itu. Nah, setelah itu Anggi tuh langsung datang ke lokasi tempat mereka janjian. Di sini semuanya normal aja guys. Mereka sempat ngopi dan juga ngobrol dulu. Tapi ya nggak lama kemudian Febri tuh tiba-tiba ngajak Anggi
Anggi buat jalan-jalan pakai mobilnya Anggi dan minta kalau biar dia aja yang nyetir. Anggi yang nggak curiga guys, lagi-lagi mengiyakan ya. Mereka tuh langsung masuk ke dalam mobil di mana Febri udah ngebawa tas yang berisi golok tadi. Nah, malam itu mereka keliling-keliling sampai akhirnya nyampe di wilayah Stadion Pakansari yang udah masuk daerah Cibinong. Di sini guys, Febri terus muter-muter karena nyari tempat sepi ya. Sampai akhirnya yang masih di wilayah itu, tepatnya di jalan yang pinggirnya banyak pohon bambu dan sepi, Febri tuh tiba-tiba berhentiin mobilnya dengan alasan dia mau ngambil charger yang dia taruh di tasnya yang ada di belakang. Pas posisi si Febri ini udah ada di jok belakang, Febri langsung ngambil dasi dan menjerat leher Anggi dari belakang. Anggi yang kaget sempat teriak dan berusaha melepas jeratannya. Sambil menjerat, Febri ini bilang kalau dia tuh sakit hati karena candaan tentang orang tua pas mereka ketemu di Taman Air Mancur dan minta uang ganti rugi sebanyak 10 juta rupiah. Nah, kayaknya ya si Febri ini memang lagi BU ya guys, karena nganggur, nggak ada pendapatan jadinya ya gini. Nah, Anggi ya denger itu langsung nolak dan nggak mau bayar 10 juta ke Febri. Karena itu guys, Febri semakin ngencengin jeratannya sampai Anggi tuh nggak sadarkan diri. Abis itu Febri nutup mata Anggi pakai dasi dan mulai tancap gas menjauh dari lokasi. Febri sempat bingung tuh mau nurunin Anggi di mana. Akhirnya dia masuk ke jalan tol. Karena nggak ada pilihan lagi, di kilometer 7 tol Outer Ring Road Bogor, Febri ini berhentiin mobilnya dan membuang tubuh Anggi keluar dari jalan tol. Nah, di situ karena dia udah pegang duit, Febri tuh lanjut tancap gas lagi yang rencananya dia mau ke pantai buat refreshing dan menikmati hasil rampokannya. Di sisi lain, para pengemudi atau warga yang ada di bawah jalan tol tuh dibuat kaget karena ada sesuatu yang jatuh dari atas jalan tol. Mereka langsung nyamperin dan ngelihat seorang wanita dengan mata yang ditutupi dasi dan udah nggak bergerak lagi. Karena itu warga langsung ngelapor ke polisi. Polisi yang datang langsung mengevakuasi tubuh itu guys dengan melarikannya ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diidentifikasi. Polisi yang langsung menduga kalau ini adalah tindak kriminal langsung ngecek CCTV di lokasi kejadian, di mana ada rekaman tubuh yang jatuh dan juga dari CCTV di atasnya ada pergerakan aneh dari pengendara Toyota Yaris yang terlihat lagi menjatuhkan sesuatu. Nah, karena itu polisi langsung ngecek nomor kendaraan mobil tersebut dan juga udah dapat informasi dari forensik kalau tubuh yang ditemukan adalah Anggi Aulia Arsyad, wanita kelahiran Makassar yang tinggal di Bogor. Jadinya polisi langsung melacak mobil dan juga handphone Anggi. Karena posisi handphone Anggi ini yang masih ada dalam mobil, nggak butuh waktu lama ya guys, polisi langsung tahu kalau posisi mobil Anggi sekarang ada di jalan tol Cisumdawu. Akhirnya polisi Bogor langsung berkoordinasi dengan Polda Jabar ya dan mulai melakukan pengejaran. Sampai akhirnya mobil Toyota Yaris yang lagi dikendarai Febri udah ada di jangkauan pihak berwajib yang lagi ngejar. Polisi sempat nyuruh mobil itu berhenti guys pakai pengeras suara ya, tapi Febri yang panik, ternyata polisi udah ngejar dia, jadinya terus ngebut dan nggak mau berhenti. Barulah polisi mengeluarkan tembakan yang mengarah ke ban mobil, yang bikin mobil itu hilang kendali sampai mobil itu masuk ke jalur darurat dan terjungkir karena nabrak gundukan tanah. Akhirnya polisi berhasil guys mengamankan Febri dan juga mobil Anggi yang dia bawa dalam keadaan udah ringsek. Polisi juga nemuin satu golok yang belum sempat Febri pakai dan juga handphone Anggi yang masih ada di dalam mobil. Febri itu ditangkap 6 jam setelah tubuh Anggi ditemukan. Nah, Febri langsung dibawa ke Polresta Bogor buat diperiksa ya, dimana karena semua bukti Febri itu nggak bisa ngelak lagi dan mengakui perbuatannya dengan motif sakit hati karena perkataan Anggi. Keluarga Anggi yang belum tahu kejadian ini langsung kaget pas kepolisian mendatangi rumah mereka ya atau rumah pamannya dan menceritakan apa yang udah terjadi. Karena itu guys, mereka tuh langsung ke rumah sakit buat ngecek. Nah, di sini semua keluarga nangis histeris ya karena bener-bener kaget dan nggak nyangka ini semua terjadi ke Anggi. Setelah menjalani otopsi, tubuh Anggi dikembalikan ke keluarga untuk dimakamkan. Pacarnya yang nerima kabar ini juga langsung terbang dari Makassar guys buat ngeliat Anggi sebelum akhirnya dimakamkan. Sedangkan Febri yang udah jadi tersangka dijerat pasal berlapis, penghilangan nyawa berencana, penghilangan nyawa dengan kekerasan, dan juga pencurian dengan kekerasan. Nah, pas video ini dibikin, Febri itu terancam 15-20 tahun penjara ya guys, tapi belum ada putusan karena kasus ini masih dalam proses pengadilan. Oke guys, semoga Febri dapat hukuman yang setimpal ya, kalau bisa ya seadil-adilnya. Nah, kalau menurut kalian hukuman apa nih yang pantas buat Febri?